Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok RH6 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Rizky Faujan Kuswandi, yang kedua ada Naufal Badrul Mansur, tiga ada Rizka Trajatika, yang keempat ada Selena Salsabella, yang kelima ada Alisa Tufani. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang PJBL Rekayasa Hidrologi. Rekayasa hidrologi merupakan bentuk proyek analisis das Tanduy Hulu dimulai dengan pemodelan das menggunakan software GIS, QGIS, ArcGIS atau sejenisnya. Dengan tahapan-tahapan yang diberikan, masing-masing data pengerjaan akan diberikan setelah tugas selesai dan telah disetujui dilanjutkan oleh asistensi dosen. Selanjutnya ada penjelasan tentang das. Daerah aliran sungai atau bisa sebut das adalah unit hidrologi yang dibatasi oleh penggunungan bukit. Air hujan di daerah ini mengalir ke sungai dan anak sungai. Air mengalir di kawasan yang dibatasi oleh titik tinggi. Air berasal dari hujan dan terkumpul dalam sistem tersebut. Air di das adalah aliran air dari siklus hidrologi alami. Selama daur hidrologi, air bergerak dari laut atmosfer ke tanah lalu kembali ke laut. Air akan bertahan sementara di sungai, danau, dan dalam tanah. Manusia dan makhluk hidup memanfaatkan air tersebut. Air hujan akan meresap ke dalam tanah, yang tidak teresap akan tertampung sementara di cekungan tanah. Sebelum mengalir ke sungai, air infiltrasi tertahan oleh gaya kapiler membentuk kembali tanah. Jika kelembaban cukup, air hujan akan bergerak lateral dan keluar ke permukaan tanah, mengalir ke sungai. Batas wilayah das diukur dengan menghubungkan titik-titik tertinggi antara wilayah aliran sungai. Das adalah kesatuan daerah tata air yang terbentuk secara alamiah, di mana air berasal dari curah hujan dan mengalir ke sungai terkait. Dengan aliran sungai juga bisa disebut daerah pengaliran sungai. Selanjutnya yaitu ada luas dan das. Das adalah tempat pengumpulan air hujan yang mengalir ke sistem sungai. Luas aliran dapat diperkirakan melalui pengumpulan pada peta topografi. Das dapat dibedakan berdasarkan bentuk dan pola yang menentukan pola hidrologi dan luasnya. Bentuk ini juga mempengaruhi waktu konsentrasi air hujan yang mengalir ke outlet. Semakin bulat das, semakin singkat konsentrasi dan tinggi fluktuasi banjir. Semakin lonjong das, semakin lama waktu konsentrasi dan rendah fluktuasi banjir. Next. Nah, ada juga das Citanduy. Das Citanduy merupakan salah satu das prioritas di Jawa. Prioritas ini disebabkan oleh sedimentasi yang sangat besar pada bagian hilir Sungai Citanduy. Secara geografis, wilayah Sungai Citanduy terletak pada posisi 108004 hingga 109030 bujur timur dan 7003 hingga 7052 lintang selatan. Das Citanduy terdiri dari 6 sub, yaitu Subdas Citanduy Hulu, Subdas Cijolang, Subdas Cikawung, Subdas Cimuntur, Subdas Ciseel, Subdas Citanduy Hulu, dan Subdas Segera Anakan. Das Citanduy dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu das bagian hulu, dan das bagian tengah, dan das bagian hilir. Next. Oke, untuk selanjutnya merupakan pembentukan das Citanduy. Di sini kami menggunakan aplikasi atau software ArcGIS. Secara singkat, tahapan pembentukan das Citanduy ini kami mengumpulkan data yang pertama tersebut dari web Demnas, di mana mengikuti 4 titik sesuai dengan instruksi yang tersedia pada tutor video yang kami ikuti. Untuk selanjutnya, kami menentukan titik dam dari Google Earth untuk memasukkan data-data yang sudah kami dapatkan ke dalam aplikasi ArcGIS untuk nantinya kami olah. Setelah mendapatkan titik dari titik Demnas tersebut, kami menyatukan titik tersebut, lalu menentukan titik dam Citanduy. Untuk selanjutnya, kami masukkan data-data yang sudah tersedia. Untuk tahapan-tahapan selanjutnya, melakukan pembentukan batas dashbox, menentukan aliran sungai, sampai pada tahapan atau output dari pembentukan das di aplikasi ArcGIS ini adalah untuk mendapatkan luas das dan juga mendapatkan ordo-ordo sungai. Boleh
Next slide. Berikut ini merupakan luas das yang kami dapatkan dari pembentukan das yang sudah kami lakukan pada aplikasi ArcGIS. Dan slide selanjutnya. Dan tersebut merupakan 6 ordo sungai yang terdapat di Das Citandui dari ordo 1, ordo 2, ordo 3, ordo 4, ordo 5 sampai dengan ordo 6. Ordo 1 merupakan sungai yang terluas dan ordo 6 merupakan sungai yang terkecil. Untuk selanjutnya, setelah mendapatkan ordo sungai dan mendapatkan luas das, kami menentukan titik-titik dari PCH, yaitu data selanjutnya PCH yang sudah kami dapatkan untuk kami masukkan ke dalam aplikasi ArcGIS ini untuk pembentukan poligon tisan. Nah, sebelum itu kami juga melengkapi data-data hilang pada PCH di mana kami ratakan dari 2003 sampai dengan 2020. Nah, setelah data-data tersebut kami dapatkan, kami mendapatkan luasan dari setiap titik di poligon tisan ini untuk pembentukan CA wilayah. Namun sebelum pembentukan CA wilayah, kami melakukan analisis konsistensi, di mana kami menggunakan metode kurva ganda untuk menentukan CA wilayah, maka akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih. Setelah mendapatkan CA wilayah dengan cara merata-ratakan, selanjutnya ada metode yaitu untuk menentukan CH maksimal. Caranya yaitu dengan CH yang sudah ada dikalikan dengan masing-masing luas tersebut. Misalnya dengan Ciberem dengan luas Ciberem tersebut gitu. Lanjut. Maka didapatkan data-data tersebut yang dimana RH max tersebut hasil dari jumlah tiap tahunnya yang akan mendapatkan hasil tersebut. Selanjutnya ada analisis frekuensi. Analisis frekuensi digunakan untuk perhitungan curah hujan rencana yang dilakukan terhadap curah hujan maksimum tahunan yang memiliki periode ulang 2, 5, 10, 25, 50, 100, 200, hingga 1000 tahun. Metode yang digunakan dalam menghitung analisis curah hujan rencana harian terhadap nilai rata-rata tahunannya dapat menggunakan metode distribusi normal, distribusi log normal, distribusi Gumbel, dan distribusi log person 3. Tidak semua variat terletak atau sama besar nilai rata-ratanya. Besarnya derajat dari sebaran variat di sekitar. Nilai rata-ratanya disebut dengan variasi atau dispersi yang dapat dihitung dengan mengukur besarnya variasi atau dispersi dengan pengukuran variabilitas atau pengukuran dispersi. Lanjut. Selanjutnya ada analisis frekuensi dengan metode normal. Analisis frekuensi dengan distribusi normal atau disebut juga dengan Gauss merupakan distribusi yang simetris terhadap sumbu vertikal dan berbentuk lonceng. Perhitungan dengan distribusi normal secara praktis dapat didekati dengan persamaan sebagai berikut, yaitu XT tambah X tambah JS. Dengan XT yaitu perkiraan nilai yang diharapkan terjadi dengan periode ulang tahun, X yaitu nilai rata-rata hitung varian, S adalah standar deviasi, dan Z adalah faktor frekuensi dari distribusi normal. Setelah melakukan perhitungan maka akan menghasilkan tabel seperti berikut. Selanjutnya ada analisis frekuensi dengan metode log normal. Jika Y sama dengan log X, maka perhitungan dengan distribusi normal secara praktis dapat didekati dengan persamaan sebagai berikut, yaitu YT sama dengan Y tambah ZS, dengan YT adalah perkiraan nilai yang diharapkan terjadi dengan periode ulang tahun, Y adalah nilai rata-rata hitungan varian, S adalah standar deviasi, Z adalah faktor frekuensi yang merupakan fungsi dari peluang atau periode ulang, dan tipe model matematik distribusi peluang yang digunakan untuk analisis peluang. Setelah melakukan hasil perhitungan tersebut akan menghasilkan hasil seperti ini. Selanjutnya ada analisis frekuensi metode Gumbel. Untuk analisis frekuensi curah hujan metode Gumbel menggunakan metode EZ, yaitu Gumbel dengan persamaan sebagai berikut, yaitu XT sama dengan X tambah KS, dengan XT sama dengan atau XT adalah perkiraan nilai yang diharapkan dengan periode ulang tahun, Y adalah nilai rata-rata hitungan varian, S adalah standar deviasi, dan K adalah faktor frekuensi yang merupakan fungsi dari peluang atau periode ulang dan tipe model matematik distribusi peluang yang digunakan untuk analisis peluang
Setelah melakukan perhitungan, maka akan menghasilkan perhitungan seperti ini. Selanjutnya ada analisis frekuensi metode log regression 3. Metode log regression 3 dilakukan berdasarkan perubahan data curah hujan ke dalam bentuk logaritme. Dilakukan dengan menggunakan persamaan log xt sama dengan x tambah ks tambah k sama dengan si. Dengan log xt sama dengan variabel yang dieksploitasikan yaitu besarnya curah hujan rencana untuk metode periode ulang tahun. Log x adalah harga rata-rata, lalu k adalah faktor frekuensi, si atau adalah standar deviasi, dan cs adalah koefisien kemencengan. Nah, setelah melakukan perhitungan tersebut akan menghasilkan tabel seperti ini. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman, yaitu Saudara Mansur. Kepadanya akan saya persilakan. Baik, selanjutnya uji kecocokan distribusi C kuadrat. Uji C kuadrat ditujukan untuk menentukan apakah persamaan distribusi peluang yang telah dipilih mewakili distribusi statistik sampel data yang dianalisis. Syarat untuk melakukan C kuadrat ada 3. Yang pertama, tidak ada sel dengan nilai frekuensi kenyataan atau disebut juga actual count sebesar 0. Yang kedua, apabila bentuk tabel kontingensi 2x2, maka tidak boleh ada satu sel saja yang memiliki frekuensi harapan atau disebut juga expected count, kurang dari 5. Untuk syarat ketiga, apabila bentuk tabel lebih dari 2x2, misal 2x3, maka jumlah sel dengan frekuensi harapan yang kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%. Selanjutnya, bentuk dari data yang sudah didapatkan tadi, mendapatkan RH max sebagai berikut dan diurutkan dari yang paling besar menjadi data RI. Setelah itu didapatkan jumlah 1247 dengan N10, rata-rata 125, standar deviasi 20,559, K dan K 4,322 dengan dibulatkan menjadi 5. Selain itu, DK yang didapatkan yaitu 2 dan alfa 5%. Jadi, si kritis yang didapatkan adalah 5,991. Berdasarkan tabel derajat kepercayaan ini, dari DK 2 dan derajat kepercayaan atau alfa 0,05 didapatkan 5,991. Selanjutnya, untuk penentuan parameter C kuadrat bisa dilihat dalam tabel berikut. Selanjutnya, untuk uji kecocokan distribusi Smirnov-Kolmogorov, uji Smirnov-Kolmogorov ini digunakan untuk menguji apakah dua sampel independen yang berasal dari populasi yang sama atau dari populasi yang memiliki distribusi yang sama. Kelebihan dari uji ini adalah sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di antara satu pengamat dan pengamat yang lain, yang sering terjadi pada uji normalitas dengan menggunakan grafik. Selanjutnya, ini ada tabel hitungan uji Smirnov-Kolmogorov yang menghasilkan N10 dan jumlah 1247, rata-rata 125, dan standar deviasi 20,559, dan menghasilkan D hitung 0,13583 dan D kritis 0,41. Dan untuk keterangannya mewakili untuk semua tahun. Selanjutnya, uji kecocokan distribusi Smirnov-Kolmogorov melalui tabel derajat kepercayaan dengan N10 dan derajat kepercayaan atau alfa 0,05 didapatkan 0,41. Lalu ada intensitas hujan. Intensitas curah hujan ini ketinggian curah hujan yang terjadi pada suatu kurun waktu yang dimana air tersebut berkonsentrasi. Lalu analisis hubungan dua parameter hujan yang penting berupa intensitas curah hujan dan durasinya dapat dihubungkan secara statistik dengan suatu frekuensi kejadiannya. Lalu intensitas curah hujan juga dapat dihitung menggunakan rumus intensitas curah hujan sama dengan curah hujan maksimum dalam 24 jam
84,198 mm dapat dari distribusi yang dipilih, yaitu log per 3 tadi. Lalu dibagi 24 karena 24 jam, lalu 24 dibagi waktu konsentrasi pangkat 2/3. Lanjut. Lalu berikut adalah ada data intensitas hujan menggunakan metode normal, R2, R5, R10, R25, R50, R100, R200, dan juga R1000 dapat dari analisis frekuensi tadi. Lanjut. Intensitas hujan ini metode normal, grafiknya seperti ini. Lanjut. Dan grafik intensitas hujan metode log per 3 seperti ini. Lanjut. Lalu ada debit banjir rencana. Debit banjir rencana ini debit maksimum di sungai atau saluran alamiah dengan periode ulang atau rata-rata yang sudah ditentukan dan dapat dialirkan tanpa membahayai proyek irigasi dan stabilisasi bangunan-bangunan. Konsekuensi pengaliran ini yaitu pengaruh tata guna lahan pada aliran permukaan yang dinyatakan dalam koefisien aliran permukaan atau C. Lanjut. Yang selanjutnya ada perhitungan curah hujan efektif. Curah hujan efektif ini dapat menggunakan rumus RE-nya itu curah hujan efektif sama dengan curah hujan rencana dikali koefisien pengaliran yang tadi. Lanjut. Lalu ada debit banjir rencana, parameter HSS Nakayasu ini seperti ini, ada data resum dan juga data terhitung. Lanjut. Berikut data banjir rencana hasil HSS Nakayasu selama 2 tahun seperti ini. Lalu yang jam ke-1, jam ke-2, sampai jam ke-6 itu dapat dari hasil hujan efektif yang tadi. Lanjut. Berikut hasil Nakayasu selama 5 tahun. Lanjut. Hasil HSS Nakayasu selama 10 tahun. Lanjut. Berikut hasil Nakayasu selama 25 tahun. Lanjut. Hasil HSS Nakayasu selama 50 tahun. Lanjut. Berikut hasil HSS Nakayasu selama 100 tahun. Lanjut. Hasil HSS Nakayasu selama 200 tahun. Lanjut. Hasil HSS Nakayasu selama 1000 tahun. Lanjut. Nah, berikut data banjir rencana. Adapun di tahun kedua debit rencana ini dihitung menggunakan rumus metode HSS Nakayasu yang didapatkan hasil perhitungan debit banjir rencana untuk periode ulang 2 tahun sebesar Q-nya 155,283, lalu tahun kelimanya ada 337,822, pada tahun ke-10 Q puncaknya mendapatkan 208,731, pada tahun ke-25 Q puncaknya mendapatkan 228,028, pada tahun 50 mendapatkan 246,096, pada tahun ke-100 Q puncaknya mendapatkan 264,031, tahun 200 mendapatkan 281,9, pada tahun ke-1000 yaitu 323,293. Berikut grafik hidrograf HSS Nakayasu sebagai berikut. Sekian. Lanjut. Sekian.
Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.